Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak hari ini? Semoga dimanapun berada, kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit mengulas perihal kesehatan reproduksi, yang mana kesehatan reproduksi ini merupakan syarat untuk menempuh poin SKU nomor 21. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raden Eriska Ayang Sutandiana, mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Langsung saja untuk ke pembahasan hari ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kesehatan reproduksi berdasarkan kata dasarnya, yaitu kesehatan dan reproduksi. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang untuk hidup produktif. Sedangkan reproduksi berasal dari dua kata, yaitu re atau kembali dan produksi atau membuat dan menghasilkan sesuatu. Jadi, reproduksi ini adalah proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kesejahteraan atau kelestarian hidupnya di masyarakat. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan reproduksi ini adalah keadaan sehat, baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada setiap manusia, atau dalam hal ini pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kesehatan reproduksi ini perlu diperkenalkan kepada anak, apalagi jika usianya sudah menginjak masa remaja. Karena masa remaja ini adalah masa transisi yang unik, di mana ditandai dengan perubahan fisik, emosi, dan psikis. Selain itu, organ pada remaja belum mencapai kematangan yang sempurna, sehingga penjagaan atas kesehatan reproduksi ini perlu diperhatikan dengan baik. Masa remaja sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu masa remaja awal di usia 10-12 tahun, masa remaja tengah di usia 13-15 tahun, dan masa remaja akhir di usia 16-19 tahun. Pada masa remaja akan dialami fase pubertas, yang menandakan bahwa remaja sudah tumbuh dan matang organ reproduksinya. Pubertas ini ditandai oleh ciri primer dan ciri sekunder. Ciri-ciri primernya yaitu pada laki-laki akan mengeluarkan sperma saat mimpi basah, dan pada perempuan akan mengalami atau mengeluarkan darah pertama yang disebut dengan menstruasi. Sedangkan ciri-ciri sekundernya adalah pada laki-laki akan tumbuh jakun, suara membesar, dada membidang, pertumbuhan penis dan kantung zakar. Sedangkan pada perempuan akan mengalami tumbuhnya payudara yang semakin membesar, tumbuhnya rahim dan vagina, pinggul yang melebar, menstruasi, dan sebagainya. Pada masa pubertas, remaja memiliki hasrat seksualitas yang tinggi, yang mana perlu diarahkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar pernikahan dan infeksi saluran reproduksi. Infeksi saluran reproduksi tersebut diantaranya adalah gonore, sifilis, kutil kelamin, HIV atau AIDS, dan sebagainya. Infeksi saluran reproduksi ini disebabkan karena anal seks, berganti-ganti pasangan, atau pelacuran. Akibat jangka panjangnya adalah kemandulan, komplikasi pada kehamilan, hamil di luar kandungan, cacat janin, kanker mulut rahim dan leher rahim, keguguran spontan atau HIV/AIDS. Untuk menghindari semua itu, kita perlu menanamkan dalam diri untuk menghindari hubungan seksual sebelum menikah, setia pada pasangan, dan senantiasa menjaga pergaulan yang sehat dengan lawan jenis. Jangan sampai penyesalan membawa kita untuk hidup di jalan yang tidak menyenangkan seperti sedia kala. Yang terakhir, saya akan memberikan cara atau tips untuk merawat organ reproduksi, yaitu mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari, menggunakan celana dalam yang dapat menyerap keringat dengan baik, pakai handuk yang bersih, yang kering, yang tidak lembab, dan yang tidak bau. Bagi perempuan,
perlu memperhatikan cara untuk membersihkan ketika selesai buang air kecil, yaitu dimulai dari depan, jangan dari belakang, karena dikhawatirkan kotoran dari anus akan masuk ke alat reproduksi. Yang terakhir, untuk para laki-laki perlu dihitan atau disunat. Hal ini penting diperhatikan agar tidak terjadi kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.